Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala anugerah kemurahan-Nya, sehingga kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau tinggikan Dia, karena Dialah Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita muliakan pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian, Ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu. Katakan, ku masuk ke hadirat-Mu, ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Oh haleluya Tuhan.
Engkau ya Tuhan Allah kami. Engkau Allah yang bertahta di atas kerajaan, di dalam kerajaan surga, dan Engkau bertata di tempat ini pun ya Tuhan. Tuhan, kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tidak Tuhan Yesus, biarlah kami dapat mengalami dan merasakan akan kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami, biar kami merasakan Tuhan pencurahan Roh Kudus pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan, baik di dalam rumah kami, baik pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Roh Kudus bekerja Tuhan, biarlah kami mengalaminya sendiri Tuhan, akan pencurahan Roh-Mu ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus akan memimpin kami hari demi hari kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Pagi hari ini kita memperingati hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan roh kita, baik kita yang ada di gereja maupun mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah ya, atau dimanapun berada. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama mau menyembah Tuhan, kita mau berglori bagi Tuhan. Supaya kita boleh rasakan pagi hari ini kuasa Roh Kudus boleh nyata di tengah-tengah kita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah
bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa. Bahwa Yesus dan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh haleluya, anggur baru tercurah. Amin. Tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh amin. Minyak baru tercurah, umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Oh haleluya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Amin. Haleluya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Amin. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Haleluya Yesus. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Biar menjadi doa kita pagi hari ini Tuhan. Tuhan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Oh haleluya Yesus. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Penuhi terus kami Tuhan.
Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami sekarang Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Ini doa kami Tuhan, penuhi kami pagi hari ini satu persatu. Jangan sampai ada yang terlewatkan Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian penuhi sekarang Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Amin. Hidupku bagai bejana Tuhan. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, penuhi kami Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Oh haleluya. Hidupku
dimanapun kami berada saat ini. Haleluya Yesus. Biar Roh Kudus-Mu menjamah hati kami. Amin. Haleluya. Roh Allah yang kudus menjamah hati kami. Glory. Haleluya. Agar kami dapat membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman. Amin. Amin. Agar kami dapat membuka hati kami untuk menerima urapan Roh Kudus. Glory. Haleluya Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Agar hidup kami semakin dilimpahkan dengan Amin. sukacita. Haleluya. Hidup kami semakin dilimpahkan dengan damai sejahtera. Glory. Haleluya. Agar kami kuat menjadi orang-orang percaya di dalam Glory, Tuhan. haleluya. Ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini Tuhan. Dengan segala keadaan yang ada Tuhan. Kami Amin. sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Glory. Haleluya. Untuk itu Bapa yang baik. Dimanapun kami berada Amin, saat ini. haleluya. Engkau jamah kami. Oh, Jamah amin. kami Tuhan. Agar Haleluya, kami memiliki Yesus. kerinduan yang besar. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa yang Terima baik. kasih. Di pagi hari ini kami sudah memuji, haleluya. kami sudah memuliakan Tuhan, kami sudah Amin, mengagungkan Tuhan. Tuhan. Kami percaya Glory, setiap haleluya. puji-pujian kami yang tulus, yang lahir dari Amin, hati kami, haleluya. itu sampai ke hadirat-Mu Tuhan, Haleluya. menyenangkan hati-Mu. Amin, Dan Tuhan. ketika Engkau disenangkan, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang Tuhan. baik. Terima kasih. Hamba-Mu yang akan berbicara kepada kami. Haleluya Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau pakai dengan Amin. luar biasa. Terima kasih. Kuasa, wibawa, otoritas daripada Allah Haleluya, turun Yesus. atas hidupnya Tuhan. Glory. Haleluya Yesus. Dan berbicaralah bagi kami Tuhan. Biar kami melembutkan hati kami. Amin. Roh Kudus Haleluya, melembutkan hati kami untuk Glory, menerima haleluya. kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu membentuk hidup kami Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus Haleluya, dalam hidup Yesus. kami. Terima kasih Bapak Terima yang baik. kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya Yesus. Dengan penuh ucapan syukur kami alaskan doa ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat merayakan Hari Pantekosta, Hari Ketuhanan Roh Kudus di Kamar Loteng. Saudara-saudara, peristiwa itu begitu luar biasa, menggemparkan, sehingga menghadirkan begitu banyak orang pada waktu itu. Dan Pantekosta sudah menjadi sejarah, tetapi seperti yang saya berulang kali sampaikan kepada kita sekalian, setiap kali kita memperingati Hari Pantekosta, jangan kita merasa puas dengan sejarah di mana Roh Kudus dicurahkan dengan begitu luar biasa di Kamar Loteng. Tapi kita berdoa supaya Tuhan ulang kembali sejarah itu. Dan pada hari-hari ini kita percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Tuhan mencurahkan hujan awal, hujan akhir sekaligus, dan kita akan melihat pencurahan Roh Kudus yang luar biasa pada hari-hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Allah berkata demikian. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita mengerti bahwa
yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berkumpul di kamar loteng. Tetapi pada waktu itu di Bait Allah juga sedang berkumpul orang-orang Yahudi untuk merayakan hari Pantekosta, hari yang mereka sangat agungkan, hari yang mereka sudah persiapkan dengan begitu baik sekali. Ribuan orang berkumpul di sana. Tetapi kita membaca dalam firman Tuhan, yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang berkumpul di kamar loteng. Mereka sedang berdoa, mereka sehati berdoa. Dan pada hari Pantekosta, Roh Kudus turun ke atas mereka sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang Roh berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Pantekosta terjadi di kamar loteng. Itu sebabnya saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat tentang Pantekosta kamar loteng ini. Ada apa di kamar loteng? Apa yang terjadi di kamar loteng? Dan apa hasil dari kamar loteng itu? Saudara-saudara, pada hari yang bersamaan, orang-orang Yahudi mereka berkumpul di Bait Allah. Pada saat mereka akan memulaikan acara itu, tiba-tiba mereka mendengar suara ribut yang begitu keras. Suara itu mengganggu sehingga acara itu tidak bisa dijalankan. Suara itu begitu mengganggu. Kalau boleh saya katakan, bukan hanya mengganggu tetapi mempengaruhi perasaan mereka pada waktu itu. Sehingga suasana hening tiba-tiba berubah menjadi ramai. Mereka mulai berkata satu sama lain. Membicarakan tentang suara yang tidak seperti suara yang biasa. Suara yang sangat mempengaruhi hati mereka. Sehingga ada satu kegirangan yang begitu besar dalam hati mereka sehingga mereka berkata satu sama lain. Sementara imam-imam berusaha mengingatkan kepada mereka, menenangkan mereka bahwa sebentar lagi acara akan dimulai. Tetapi mereka larut dalam apa yang mereka rasakan pada waktu itu. Tetapi kita melihat tidak sampai di situ. Mereka kemudian bergerak menuju ke arah suara yang mereka dengar itu. Suara itu begitu mempengaruhi mereka sehingga mereka meninggalkan Bait Allah. Bukan sedikit orang yang meninggalkan Bait Allah, tapi ribuan orang. Mereka berjalan menuju ke tempat suara itu terdengar. Perhatikan sekali lagi dalam ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ketika turun bunyi itu, ketika bunyi itu begitu ribut, begitu keras, mempengaruhi mereka. Kita membaca orang-orang Yahudi berkerumun. Nah, kata berkerumun di sini mempunyai pengertian mereka berlarian. Mereka berlari dari Bait Allah menuju ke pusat suara. Seolah-olah mereka tidak ingin kehilangan momen yang sangat penting. Walaupun pada waktu itu mereka tidak tahu momen apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang di depan sana sedang terjadi. Tetapi sesuatu dalam hati mereka yang begitu kuat bekerja dalam hati mereka, itu yang mendorong mereka berlari. Dan ketika mereka sampai di tempat itu, betapa mereka heran melihat murid-murid Tuhan berkata-kata dengan bahasa baru. Berkata-kata dengan bahasa yang mereka pakai di tempat mereka. Pada waktu itu atmosfer sorga begitu luar biasa. Kegirangan itu bukan hanya dialami oleh para murid-murid, tetapi itu berpengaruh kepada orang-orang yang pada waktu itu hadir di seputar kamar loteng. Suara yang begitu keras mempengaruhi hati mereka sehingga mereka berlari, dan ketika sampai di sana mereka melihat suatu peristiwa yang luar biasa. Di sanalah mereka terbuka matanya. Mereka mengerti
Mereka menyadari inilah Pantekosta yang sesungguhnya. Pantekosta yang mereka sangat rindukan. Selama ini mereka merayakan Pantekosta tradisi. Ratusan tahun mereka jalankan Pantekosta ini. Hanya memberikan kesenangan secara lahiriah. Tidak memberikan kesenangan di dalam batin mereka. Tapi pada waktu mereka menyaksikan apa yang sedang terjadi di antara orang-orang percaya itu, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka rasakan satu kegirangan yang sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Saudara-saudara, Pantekosta terjadi di kamar loteng. Pantekosta berpindah dari bait Allah ke kamar loteng. Dari Pantekosta tradisi ke Pantekosta baru. Nah, saudara-saudara, mari kita mau melihat ada apa di kamar loteng ini. Kamar loteng hanyalah tempat yang sederhana. Pada waktu itu luput dari perhatian banyak orang. Karena semua orang tertuju kepada bait Allah. Tertuju kepada acara yang sedang mereka siapkan. Mereka akan rayakan dengan besar-besaran. Sehingga kamar loteng itu tidak mendapat perhatian. Tidak ada yang istimewa di sana. Tidak bisa juga dibandingkan dengan bait Allah yang megah, yang mulia, yang sudah diatur begitu rupa untuk pesta Pantekosta ini. Tetapi Allah tidak ada di sana. Allah tidak ada di sana. Allah sudah tinggalkan bait Allah. Allah bosan dengan semua tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah alihkan perhatiannya ke satu tempat. Di sana Allah mendapatkan apa yang Allah cari. Di sana Allah mendapatkan 120 orang yang sedang mencari Allah. Mereka lapar, mereka haus akan Allah. Mereka merendahkan diri, mereka mematikan keinginan daging mereka. Mereka sehati berdoa. Dan pada hari itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Lawatan Allah terjadi. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi pada mereka ini memberi pengaruh kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Terjadi kegemparan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Pantekosta terjadi di kamar loteng. Karena di sana ada orang-orang yang dicari oleh Allah. Orang-orang yang haus, yang lapar, yang rindu, yang menantikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus dicurahkan dengan begitu luar biasa pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak melihat apa yang dihasilkan Pantekosta kamar loteng ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Pertama, Pantekosta kamar loteng melahirkan sukacita ilahi. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka berkumpul di kamar loteng. Mereka berdoa, mereka bertekun. Tetapi karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, waktu itu mereka tidak berdoa dengan bebas. Mereka merasa tertekan, mereka takut. Ketika mereka sedang berdoa, orang-orang Yahudi akan menyerbu dan menarik mereka. Itu sebabnya sekalipun mereka berdoa dalam keadaan yang tertekan. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, terjadi sesuatu yang luar biasa, terjadi perubahan pada mereka. Mereka rasakan ada satu sukacita dalam hati mereka yang tidak bisa mereka tahan. Sehingga akhirnya dari mulut mereka keluar bahasa yang baru. Yang orang-orang Yahudi pada waktu itu melihat, mereka katakan orang-orang ini sedang berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka alami sukacita yang luar biasa. Waktu itu mereka tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Mereka tidak melihat kepada begitu banyak orang. Tapi sukacita itu begitu luar biasa. Hadirat Allah membuat mereka mengalami kebebasan.
2 Korintus 3:17 mengatakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kebebasan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, turun atas mereka, memenuhi mereka. Mereka alami kebebasan. Mereka dalam sukacita ilahi. Dan mereka menikmati sukacita itu. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Sukacita yang tidak akan hilang ketika kita mengalami saat-saat yang berat sekalipun. Berbeda dengan sukacita dunia. Sebentar dia bisa datang, tapi sebentar dia bisa hilang dari hidup kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini, sukacita itu bisa hilang. Tapi sukacita sorgawi, dia tetap dalam hati kita. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika Roh Kudus turun memenuhi kita, maka kita mengalami sukacita yang sempurna ini. Berlimpah-limpah, itu juga mempunyai arti sukacita yang sempurna. Nah, sukacita ini tidak diberikan oleh dunia, tapi sukacita ini diberikan oleh Tuhan. Sukacita yang menghilangkan rasa takut, yang menghilangkan rasa khawatir dan cemas di hati murid-murid. Pada waktu itu dengan bebas mereka memuliakan Tuhan dengan bahasa yang baru. Hal yang kedua dari Pantai Kosta Kamar Loteng ini melahirkan penyembahan yang benar. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka menyembah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berbicara kepada perempuan Samaria. Kita membaca dalam Yohanes 4 ayat 23, di sana dikatakan, sudah tiba saatnya dan saatnya adalah sekarang, di mana penyembah-penyembah Bapa akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Betapa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi pada waktu itu. Di kamar loteng terjadi penyembahan yang luar biasa. Mereka menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembahan ini, saudara-saudara, memberikan pengaruh kepada orang-orang yang hadir di situ. Ribuan orang, mereka hadir di situ. Mereka melihat apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan. Saya mau hubungkan dengan satu peristiwa yang terjadi di 1 Raja-Raja 18 ayat 38-39. Firman Tuhan berbunyi demikian, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Pada waktu api dari Tuhan turun menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air dalam parit itu pun habis dijilat oleh api itu. Pada waktu Elia mau berdoa, dia lakukan sesuatu yang tidak biasa. Korban itu dia siram dengan air. Logikanya untuk membakar sesuatu, tapi sesuatu itu disiram dengan air, maka tidak akan menyala. Tapi Elia terlalu yakin dengan Tuhan yang dia layani. Dia terlalu yakin dengan Tuhan yang dia sembah. Dia menyuruh orang-orang yang mau ikut terlibat di dalam sesuatu yang akan terjadi ini. Sampai 3 kali disiram dengan air. Sehingga parit itu penuh dengan air. Tapi pada waktu api dari Tuhan turun, membakar korban itu, bahkan juga membakar air yang ada di dalam parit itu. Apa yang terjadi? Umat Allah yang melihat hal itu, mereka sujud sambil berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Terjadi penyembahan yang luar biasa di Bukit Karmel itu. Tanpa dikomando oleh seseorang, mereka menyembah kepada Tuhan.
Kenapa? Karena mereka melihat api dari Tuhan itu membakar korban. Dan api itu juga membakar hati mereka. Sehingga mereka sujud dengan muka ke tanah. Mereka menyembah Tuhan. Sesuatu yang hebat terjadi di Bukit Karmel ini. Padahal sebelumnya kalau kita melihat di dalam ayat 21. Firman Allah berkata begini. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Sebelum Elia berdoa untuk membuktikan bahwa Allah yang dia layani adalah Allah yang hidup, dia datang kepada umat Allah, berbicara kepada mereka, menantang mereka untuk menentukan pilihan mereka. Sebab selama ini mereka berjalan pincang dan bercabang hati. Mereka menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada Baal. Elia memberikan pilihan, kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Allah. Kalau Baal, ikutlah Baal. Tetapi kita membaca di bagian terakhir dari ayat ini, mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka bergeming, mereka diam 1000 bahasa, mereka bungkam. Sikap ini saudara-saudara menunjukkan mereka meremehkan Nabi Elia. Mereka sudah tidak lagi menghargai Nabi Elia. Mereka tidak menghormati Nabi Elia. Tetapi ketika api dari Tuhan turun membakar korban, pada saat itu saudara-saudara, hati yang dingin itu menjadi terbakar dan mereka sujud menyembah kepada Allah. Di mana ada roh Allah, di situ terjadi penyembahan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, kita membutuhkan Roh Kudus supaya penyembahan itu akan menjadi penyembahan yang benar. Bukan penyembahan yang seperti sekarang ini, penyembahan yang terpimpin, penyembahan yang mengikuti alunan musik. Ketika musik berhenti, maka kita pun berhenti menyembah. Penyembahan seperti ini bukanlah penyembahan yang dicari oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat tadi, orang-orang Yahudi mereka merayakan hari Pantekosta besar-besaran. Banyak yang mereka korbankan supaya hari itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi Allah tidak hadir di sana. Allah sudah bosan dengan semua tradisi yang ada. Sekalipun banyak hal yang ditampilkan pada waktu itu. Tapi tidak menarik hati Allah. Sesuatu yang diatur oleh manusia itu hanya mendatangkan kepuasan bagi manusia. Tidak mendatangkan kepuasan yang sesungguhnya dalam batin. Itu sebabnya Allah tidak suka. Allah tinggalkan bait Allah. Dan hari-hari ini pun kita merasakan saudara-saudara, penyembahan itu tidak menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Kita tidak merasakan satu sukacita sorgawi seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Mereka alami satu kebebasan yang luar biasa. Itu sebabnya kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan rohnya lagi di tengah-tengah kita. Supaya kita bisa menyembah Dia dengan penyembahan yang benar. Pantekosta Kamerloteng yang ketiga melahirkan pertobatan massal. Pada waktu orang-orang melihat murid-murid ini berkata-kata dengan bahasa yang baru, dengan bahasa yang mereka mengerti, mereka menjadi heran. Tetapi ada sebagian orang, mereka mengolok-olok. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Tetapi hal itu tidak membuat rasul-rasul menjadi takut. Pada saat itu Petrus dia berdiri didampingi oleh 11 rasul-rasul, dia mulai berkhotbah kepada orang-orang Yahudi itu. Dan di akhir dari khotbahnya, orang-orang Yahudi ini mereka merasa tertusuk hati mereka. Sehingga mereka berkata, apa yang harus kami perbuat?
Dan Petrus katakan pada mereka, bertobat, dibaptis dan terima Roh Kudus. Hari itu, saudara-saudara, mereka dibaptis dalam air. 3.000 orang. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Kita seringkali mendengar kebaktian, KKR besar-besaran. Ada orang-orang yang terima Tuhan. Tetapi dalam hitungan yang terbatas. Puluhan, mungkin ratusan. Tapi apa yang terjadi di kamar loteng ini? Pada waktu Petrus dia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Ada keberanian yang luar biasa. Dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dia sampaikan kepada mereka bahwa mereka ambil bagian dalam penyalipan Yesus. Hal itu membuat hati mereka tertusuk. Mereka sadar, mereka datang kepada Tuhan. Dan Pantekosta di kamar loteng melahirkan pertobatan yang luar biasa. Kemudian Pantekosta kamar loteng yang keempat melahirkan pelayanan rasul-rasul yang penuh kuasa. Kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya dunamis. Kuasa yang mempunyai daya ledak yang sangat dahsyat. Kuasa yang mempunyai daya gerak yang sangat dahsyat. Kuasa yang tidak terbatas. Nah, kuasa ini ada pada mereka. Kuasa ini menyertai pelayanan mereka. Sehingga kemanapun mereka pergi, mereka membawa perubahan. Mereka menjungkir balikan dunia. Banyak orang datang percaya dan mujizat terjadi. Orang-orang sakit disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang mati bangkit. Orang-orang yang kena bayang-bayang dari Petrus, mereka disembuhkan. Begitu hebat kuasa itu. Kuasa yang tidak terbatas itu menyertai pelayanan rasul-rasul. Pantekosta kamar loteng melahirkan pelayanan yang penuh dengan kuasa. Padahal mereka adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Orang-orang yang dikenal sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, orang boleh tidak kenal kita. Mungkin mereka tidak terlalu menghargai kita. Karena status kita mungkin tidak seperti yang mereka harapkan. Orang boleh tidak menghargai kita. Tapi biarlah orang tahu bahwa kita adalah pengikut Yesus. Haleluya. Murid-murid dikenal sebagai pengikut Yesus. Sekalipun mereka orang sederhana. Orang yang tidak terpelajar. Tapi keberanian mereka begitu luar biasa. Mereka tidak dihentikan. Sekalipun mereka harus menghadapi pengadilan agama pada waktu itu. Tidak ada kekuatan apapun bisa menghentikan mereka. Mereka bergerak maju dan terjadilah kegerakan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, inilah apa yang kita lihat hasil dari Pantekosta kamar loteng. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan ulang kembali pada hari-hari ini. Suatu yang lebih dahsyat lagi akan terjadi. Kalau kita mengharapkan Pantekosta kamar loteng ini terulang kembali, hanya ada satu cara, yaitu kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita habiskan waktu berdoa kepada Tuhan. Kita sibukkan waktu kita untuk berdoa. Jangan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saling menghujat, saling menjelekkan, merasa yang paling benar. Kita tanggalkan perbedaan-perbedaan. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Karena 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Aku akan ada di tengah-tengah mereka dan aku akan memulihkan tanah mereka. Ini janji Tuhan. Ketika kita umat Tuhan mau satukan visi kita merendahkan diri. Lupakan semua. Memang banyak perbedaan di antara kita. Tapi lupakan semua. Mari kita mau merendahkan diri. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa dengan tangisan yang akan menggerakkan hati Allah. Sehingga apa yang terjadi di kamar loteng, Tuhan akan kerjakan lagi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dan saudara-saudara, kita sedang berada pada hari-hari itu. Itu sebabnya mari kita dalam kegerakan ini. Kita mau bersama-sama dengan Roh Kudus untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Pantekosta. Dan selamat menikmati
kuasa Pantekosta ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sediakan hati kita. Dia mau menjamah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan dia bekerja dalam hati kita. Setelah 10 malam kita berdoa kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini mari Tuhan masih tetap bekerja. Tuhan hanya mencari hati yang siap untuk jamahannya. Tuhan tidak melihat yang lain. Tuhan tidak melihat yang lahiriah. Tapi Tuhan yang melihat hati kita. Kalau kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan mencurahkan rohnya dan memenuhi kita semua. Mari sebelum kita datang berdoa, saya mau ajak kita nyanyikan pujian yang girang-girang lebih dahulu. Kita nyanyikan pujian Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heran. Dengan iman katakan Pantekosta heran. Haleluya. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari sorga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Mari senang kita sama-sama berdiri. Dari surga penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Oh haleluya, haleluya. Apimu Tuhan turun di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Api-Mu turun Tuhan, Api-Mu membakar kami semua. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami mau alami kuasa yang tidak terbatas itu Engkau curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Apa yang Engkau curahkan di kamar loteng, biarlah Engkau curahkan lagi Tuhan pada hari-hari ini. Oh Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang berdoa Tuhan, setiap hati yang merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Penuhi mereka, penuhi mereka. Orang tua dipenuhi, orang muda dipenuhi, anak-anak dipenuhi. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah pada hari Pantekosta ini kami Tuhan merayakan Pantekosta ini dengan mengalami Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang dapat membatasi Engkau Tuhan, kecuali hati kami tertutup untuk Engkau. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, hati kami terbuka. Kami mengundang Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami haus, kami lapar Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan sekarang, curahkan sekarang. Haleluya. Oh haleluya. Mari saudara-saudara umat Tuhan, buka suaramu, berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan menjamah dengan rohnya. Karena apa yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, Tuhan masih curahkan sampai hari ini. Buka hati kita dan terimalah Roh Kudus. Terimalah jamahannya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory bagi-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Saudara yang rindu jamahan Roh Kudus, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Kau melihat Tuhan tangan-tangan yang diangkat dengan iman pada pagi hari ini. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka, jamah mereka, penuhkan mereka Tuhan, penuhkan Tuhan, penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, setiap keluarga dipenuhkan dengan Roh Kudus ya. Haleluya, kami mau alami kuasa itu bekerja dengan limpah pada hari ini Tuhan Yesus. Pada hari kami merayakan hari Pantekosta, biar kami boleh merasakan Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya di tengah-tengah kami. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami buka hati untuk Engkau. Mari jamah kami Tuhan, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Kami semakin hari
tinggalkan dosa. Kami semakin mulia di hadapan Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, mari bekerjalah di tengah-tengah kami. Jamah setiap hati Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan kepadamu, penuhkan mereka dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhkan mereka Tuhan. Oh dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Kalau murid-murid mendapat perhatian dari Engkau, pada waktu mereka sehati berdoa, mereka dapat perhatian dari Engkau. Pada saat ini pun Tuhan, umat-Mu dalam perhatian-Mu, Engkau melihat dari dalam surga dan Engkau turun kepada mereka Tuhan. Engkau turun di tengah-tengah mereka, jamah mereka satu persatu. Dari orang tua sampai kepada anak-anak. Haleluya. Biar kami boleh merasakan Tuhan satu pengalaman yang luar biasa. Bersama keluarga kami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang tua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang muda dipenuhkan dengan Roh Kudus. Anak-anak pun dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kami boleh melihat mujizat terjadi pada hari-hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan, bahwa pada hari-hari ini Kau akan mencurahkan Roh-Mu 2 kali ganda Tuhan. Kami menantikan hari itu Tuhan, hari di mana Engkau melawat gereja-Mu. Engkau kembalikan kuasa-Mu, sehingga gereja akan memberikan dampak yang luar biasa. Haleluya, Pantekosta akan melahirkan begitu banyak orang-orang yang terima Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang kami boleh rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Ketika Engkau datang melawat kami Tuhan, menjamah hati kami. Kami rasakan ada satu aliran sukacita dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami menengadah kepadamu Tuhan. Kami bisa katakan terima kasih. Karena Engkau Tuhan begitu baik buat kami. Engkau mau melawati kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi andalan dalam hidup kami Tuhan. Hari-hari di depan kami masih panjang. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau berjalan dipenuhi dengan Roh Kudus. Seluruh hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga tidak ada ruang untuk hal-hal yang lain. Hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Kami akan ada dalam kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan mencapai kemuliaan yang semakin besar. Sampai kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami sudah dengar firman-Mu. Dan kami boleh rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Menjamah kami, memulihkan kami, menyegarkan kami, menguatkan kami, membangkitkan iman kami kembali. Dan kami akan terus berjalan dengan iman kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya berjalan bersama dengan Engkau. Ada kemenangan besar, jalan bersama dengan Engkau. Kami melihat pekerjaan besar terjadi, berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat Tuhan. Setiap keluarga, setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Engkau limpahkan dalam hidup mereka Tuhan. Kalau mereka memerlukan pertolongan daripadamu, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Tangan-Mu tidak singkat untuk menolong ya Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Oh di dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa Pantekosta itu masih ada. Dan curahkan sekarang ini Tuhan. Lepaskan kuasa-Mu. Jamah orang sakit Tuhan. Biarlah mereka disembuhkan. Supaya Tuhan, mereka bisa bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau dengan sorak-sorai kemenangan karena apa yang Engkau kerjakan bagi mereka Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi mereka yang dalam kekurangan, Engkau juga tahu dan Engkau tidak akan pernah tinggalkan orang yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau pelihara, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau sanggup mengerjakannya. Dan biarlah pemeliharaanmu dapat dirasakan oleh seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah pada pagi ini Tuhan dengan mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam satu nama, itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara mari angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.